Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aga karya basapo. Semoga aktivitas kita kali ini bernilai ibadah. Kemudian salam sejahtera buat kita semua. Di sini kita akan membahas tentang tanya jawab seputar budidaya walet. Kemudian di video kita kali ini tampil lebih berbeda dibanding video-video kita sebelumnya, karena di sini kita berbagi pengalaman tentang budidaya walet bersama dengan narasumber kita. Oke, untuk terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mukhtar Baroto, biasa dipanggil dengan Baroto. Boleh. Kemudian sudah ada narasumber kita. Baiklah, langsung saja, Deng, perkenalkan nama, terus alamat, kemudian terserah apa yang disampaikan oleh narasumber Oke. kita. Perkenalkan, nama saya Ansar. Alamat saya di Kabupaten Baru, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu. Desa Kamiri. Jadi tayangan kita ini menjelaskan tentang bagaimana cara budidaya walet yang benar berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita dapat di lapangan maupun RBW pribadi. Jadi bagi para petani walet seluruh Indonesia, mungkin video kali ini kita mengadakan tanya jawab yang diberikan oleh beberapa pertanyaan oleh Mukhtar, karena dia juga sebagai ingin mengetahui tentang bagaimana cara budidaya walet yang benar. Mungkin beliau Mukhtar bisa memberikan pertanyaan, apa kendala, apa hal-hal yang penting perlu dipertanyakan tentang persoalan di dunia walet. Oke, langsung saja. Begini, Deng. Di dunia walet itu banyak pengalaman, kemudian banyak permasalahan yang senantiasa terkadang membuat kita down untuk melakukan ketika RBW kita sedang bermasalah. Oke, langsung saja. Yang pertama itu, Deng, sebagai pemula budidaya walet, hal apa yang harus dipahami pada sebuah RBW? Jadi pengalaman kami di lapangan ketika penanganan gedung, Ya. hal yang paling kita sulit yaitu adalah memberikan pemahaman kepada pemilik gedung. Kadang dia ingin cepat perkembangannya tanpa melihat kondisi gedungnya bagaimana, lokasi gedungnya bagaimana. Jadi sebenarnya kalau di dalam budidaya walet, kita harus memiliki mental yang kuat bahwa kesabaran yang perlu kita miliki. Ya, kesabarannya. Tanpa adanya kesabaran, maka suatu saat nanti kita akan keluar masuk gedung, roba ini, roba sana. Dia tidak tahu bahwa analisanya bagaimana di dalam. Jadi bagi teman-teman yang ingin budidaya walet, saran saya carilah lokasi yang strategis, populasi lumayan, dan didukung oleh suara, tata ruang. Maka itulah sangat berperan penting bagi burung walet. Hal yang perlu kita ketahui adalah lampu lumah harus tepat dan tata ruang juga harus tepat, agar burung walet direspon oleh suara, adaptasi sehingga dia menginap. Kemudian sebelum
misalkan teman-teman ingin membuat sebuah RBW, apakah ada syarat-syarat yang harus dilakukan ketika RBW bisa dihuni oleh walet? Syarat-syaratnya yang syarat-syarat RBW yang layak huni. Jadi syarat-syarat RBW yang layak huni adalah bagaimana caranya kita membangun gedung, ya, burung seakan-akan ia nyaman, berkembang biak, menjaga keamanannya dari predator, ya, sehingga burung itu merasa betah dan membentuk suatu koloni-koloni kecil. ya. Jadi ketika suara saja bermasalah pada saat setelan volume, burung walet itu gak bakalan datang. Jadi harus didukung dengan tata ruang yang ada pada RBW. Ketika kita sudah dapat setelan suara, maka burung akan mendekat. Perhatikan reaksi burung, apakah dia sudah menembus LMB atau belum. Ketika dia sudah menembus LMB, maka proses tugas LMB sudah berperan penting. Maksudnya LMB sudah berfungsi dengan baik. Tinggal memperhatikan gerakan burung di area point. Ini yang sering kita lakukan pada saat setelan suara tarik. Ya. Ketika burung sudah nembus LMB, maka kita wajib tel suara tarik berdasarkan jarak penempatan ditertarik ke LMB. Oh, ini sangat menarik juga ini, Deng, tentang cara settingan suara. Apakah sangat berpengaruh besar terhadap RBW? Sangat-sangat berpengaruh. Kenapa saya katakan banyak RBW binaan kami dulu itu dia song galau-galau, dia kerja sendiri, dia pengaruh informasi yang ada, dia pasang Twitter sendiri, penyekatan sendiri tanpa melihat bahwa apakah burung ini sudah adaptasinya lebih cepat. Ketika kita setel suara, yang sering kami lakukan adalah mengukur setelan volume, bukan patokan dari arah jam. Kadang banyak petani walet dia berpatokan dari arah jam. Padahal setiap potensi ampli itu berbeda. Jadi makanya kita ukur dulu suara, terus kedua suara juga itu harus dibunyikan di jam-jam tertentu, yaitu jam 4. Kenapa kita on perdana di jam 4? Karena di jam-jam 4 itu adalah waktu burung bermain dan dia sudah merasa kenyang. Itu pengalaman yang kami dapat di lapangan. Terus yang kedua, masalah suara, jangan asal download suara, jangan asal beli suara tanpa ada arahan bagaimana settingan suara yang tepat. Ini banyak petani walet yang belum paham bahwa bang, suara yang saya pakai ini sama di wilayah sana kok daerah sini gak respon. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah apakah setelan volumenya tepat. Terus kedua, apakah Twitternya bermasalah atau sudah beberapa tahun gak pernah diperbarui Twitternya sehingga respon burung gak ada. Terus ketika kita ingin mengetahui kualitas suara adalah ketika kita mencolok suara, apakah burung datang itu 2 kali lipat dari burung kita atau 1/4 dari burung kita. Kalau dia datang dari 1/4 atau 1/2 burung, maka suara itu bagus mengundang burung-burung baru. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa diajukan. Berarti cara penyetelan volume suara itu tidak sembarangan ya? Tidak sembarangan. Putar. Intinya jangan asal putar volume, colok suara. Kuncinya saja sebenarnya kalau settingan volume itu harus, pengalaman kami adalah kita harus ukur dulu sebelum on perdana.
Oh, berarti di dalam suara kan biasanya orang langsung putar volume tanpa memperhatikan bagaimana situasi burung di luar dari RBW. Biasanya kan ketika sudah diputar suara, oke, bunyi, selesai. Itu kesalahan fatal sebenarnya. Jadi pengalaman kami di lapangan di waktu jam 4 ketika kita sudah on perdana melihat dulu responnya burung. Kalau burung sudah menembus LMB, maka layak telan volume suara panggil itu dikunci dan tunggu hasilnya beberapa 3 bulan ke depan. Tapi pengalaman kami kontrol pertama itu 1 bulan atau 2 minggu semenjak responnya suara. Kenapa? Kita harus mencari respon tercepat. Bagaimana caranya menginapkan burung tanpa butuh waktu yang lama. Karena alhamdulillah beberapa binaan kami mulai dari song, RBW baru, itu burung yang menginap itu dalam waktu singkat itu sudah ada titik kotoran 2 minggu. Berarti cara settingan suara itu, berarti cara settingan suara itu juga ada tekniknya ya? Ada tekniknya. Tidak langsung asal putar volume. Nah, di situ masing-masing terus terang di dunia wallet itu beberapa konsultan dia sudah paham bahwa ini suara dia gunakan dalam volumenya sekian, tweeter yang digunakan, ampli yang digunakan, dia sudah paham sebenarnya. Ya, kadang permasalahannya dia di situ deh pada saat pemutaran volume. Jadi kadang kita sebagai konsultan disalahkan pada saat kita berikan dia suara, bang, dia minta bang ada suaranya bang, bisa dibagikan bang. Ketika kita bagikan, dia asal colok, dia tidak bertanya bahwa bang, dalam volumenya bagaimana bang, Twitter apa yang digunakan bang, saya pakainya ini, saya pakainya itu. Jadi tidak ada komunikasi selanjutnya. Kita sudah arahkan jangan patokan di arah jam, usahakan bagaimana caranya lihat reaksi burung ketika kita colok suara. Oh, sambil putar volume lihat reaksi burung. Jadi kan sebenarnya itu ada 3 reaksi burung. Apakah burung itu liar? Apakah itu terbangnya slow? Apakah dia menempel Twitter? Jadi yang sering kita gunakan adalah bagaimana caranya suara respon burung itu seakan-akan dia tidak liar. Terus yang kedua adalah bagaimana caranya burung dia menempel di Twitter. Maka itulah settingan yang paling tepat. Jangan menggunakan settingan volume yang agak liar. Kenapa? Ketika kita setting volume agak liar, burung akan respon lebih cepat. Tapi beberapa jangka kemudian, burung akan bosan karena dia dipaksa dalam kondisi bermain. Ya, sangat menarik ternyata saudara-saudara narasumber kita. Oke, mungkin itu ini penjelasan dari video kali ini. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya, atau ada yang berkomentar atau ada yang permasalahan di gedungnya berdasarkan pengalaman yang kita dapat, berdasarkan teknik yang kita gunakan, silakan tinggalkan di komentar, nanti kita akan jawab di video selanjutnya. Oke, mungkin beliau bisa menutup video ini. Oke, baiklah Satpo, terima kasih kepada narasumber sudah memberikan penjelasan terkait dengan budidaya walet, hal apa yang harus dipahami pada sebuah RBW, kemudian syarat-syarat RBW yang bisa dihuni oleh walet, kemudian cara penyetingan volume suara walet ya. Mungkin nanti video selanjutnya kita akan bahas bagaimana tata ruang yang sering saya pakai,
bagaimana caranya mengunci anakan. Ya. Kan kita punya trik tersendiri. Jadi kuncinya kita harus pahami dulu, butuh kesabaran dalam budidaya walet. Tidak ada yang instan. Jadi anak kecil pun itu butuh proses, dia berjalan. Jadi kalau mau instan ya siram Indomie lah. Namanya mie instan, itu pun butuh proses. Ya betul. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.